tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati. Bihi dengannya, dengan Al-Quran tersebut, ashtafi maksudnya saya minta kesembuhan. Bihi dengannya, dengan Al-Quran ini maksudnya uslub tawassul. Ini namanya dalam bahasa Arab namanya uslub tawassul. Saya bertawassul dengannya, dengan Al-Quran. Saya memohon dengan Al-Quran ini ashtafi, agar saya bisa disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Min kulli da', dari semua penyakit. Penyakit bodoh, penyakit susah menghafal, penyakit kolesterol, penyakit asam urat, penyakit gula darah, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat ruhani. Ini semua ashtafi bimana? Bil Qur'an. Saya memohon kesembuhan melalui Al-Quran. Dengannya, dengan Al-Quran, ashtafi, saya minta kesembuhan. Apa yang tasilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi Al-Quran itu adalah obat, penyembuh. Masya Allah. Wa nuruhu, dan cahayanya, cahaya apa? Cahaya Al-Quran itu adalah dalilun liqalbi, petunjuk bagi hatiku. Cahayanya Al-Quran ibaratnya kalau saya lagi gelap, itu Al-Quran kayak senter. Itu Al-Quran kayak senter. Wa nuruhu dalilun liqalbi. Cahayanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi hatiku. Kapan? Inda jahli, ketika saya bodoh. Makanya bodoh itu adalah kegelapan, sedangkan ilmu itu adalah cahaya. Al-Quran sumber ilmu, maka dia cahaya yang paling cahaya yang paling terang. Nurul Quran dalilun liqalbi, petunjuk bagi hatiku. Inda jahli, di saat saya bodoh, tidak tahu. Wa hayrati, dan di saat saya bingung. Ketika saya bingung, saya tidak tahu mana kiri mana kanan. Saya berada di tengah lautan, saya tidak tahu mau kemana ini, utara selatan, tidak tahu yang mana arah. Maka yang memberitahu arah siapa? Al-Quran. Al-Quran yang kasihkan kita arah, mengarahkan kita. Jadi itu Al-Quran cahaya yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Di saat kita bodoh, di saat kita bingung, tidak tahu arahnya kemana, maka Al-Quran menjadi petunjuk. Faya Rabbi matti'ani, maka wahai Tuhanku, Allah Subhanahu wa ta'ala, matti'ani, bahagiakan aku, berikan aku rezeki, berikan aku kebahagiaan. Bisirri hurufihi, tawassul lagi, berikan aku kebahagiaan dengan rahasia yang dimiliki oleh huruf-huruf Al-Quran. Jadi itu Al-Quran seperti manusia yang memiliki rahasia yang sangat banyak. Dia tidak memberikan kepada orang sembarang. Tidak sembarang orang yang diberikan rahasia tersebut. Siapa yang diberikan rahasianya? Orang yang akrab dengan Al-Quran. Al-Quran punya rahasia. Setiap huruf Al-Quran punya rahasia. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim pakai ba dulu? Kemudian kenapa dihapus hamzah wasalnya? Itu semua ada rahasianya. Setiap huruf dalam Al-Quran punya rahasia. Kenapa ada alif lam mim? Dibacanya alif lam mim. Artinya tidak ada yang tahu. Sedunia ini banyaknya orang alim, tidak ada yang tahu apa arti alif lam mim. Tapi kenapa diletakkan dalam kitab yang paling suci, kitab yang paling mulia? Berarti ada
rahasia di balik itu. Setiap huruf dalam Al-Quran punya rahasia. Maka kita berdoa, ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi. Ya Allah, bahagiakan saya dengan mengetahui rahasia-rahasia setiap huruf dalam Al-Quran. Bukan setiap kata, bukan hanya setiap kata, setiap hurufnya. Setiap hurufnya, bukan hanya setiap kata, tapi setiap hurufnya. Kenapa di sini pakai fa? Kenapa di sini pakai wa? Apa rahasia di balik itu semua? Ya Allah, mati'ni bisirri hurufihi. Masya Allah. Ada rahasia-rahasianya. Wa nawwir bihi qalbi. Dan ya Allah, terangi dengannya. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Terangi hatiku. Ya Allah, terangi hatiku dengan Al-Quran. Wa sam'i, dan pendengaranku. Wa muqlati, dan mataku. Muqlah itu artinya kelopak mata, tapi yang diinginkan sini aini, mataku. Masya Allah. Kalau orang sering baca Al-Quran, sering memahami Al-Quran, Allah jaga hatinya, Allah jaga pendengarannya, Allah jaga penglihatannya. Ada satu orang usianya itu sudah 90 tahun, hampir 100 tahun. Masya Allah, masih bagus pendengarannya, masih bagus penglihatannya. Kenapa? Karena sering membaca Al-Quran, sering mendengarkan Al-Quran. Ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahhil alayya hifzahu. Dan ya Allah, mudahkan atasku menghafal Al-Quran. Mudahkan bagiku dalam menghafal Al-Quran. Doa ini. Amin ya Rabbal. Ya Allah, mudahkan bagiku dalam menghafal Al-Quran. Tsumma darsahu. Kemudian mudahkan juga bagiku dalam mempelajari Al-Quran. Berikan saya kepahaman dalam Al-Quran. Bijahi an-nabi, bijahin nabi. Ini sekarang tawassul dengan nabi. Demi derajat sang nabi. Ya Allah, mudahkan saya dalam menghafal Al-Quran, mudahkan saya dalam mempelajari Al-Quran demi derajat sang nabi. Wal al, dan demi derajat keluarga Nabi di sisimu. Tsumma sahabati, juga demi derajat para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ini tawassul dengan Nabi, tawassul dengan keluarga Nabi, dan tawassul dengan para sahabat Nabi, agar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Fasahil alayya hifzahu thumma darsahu bijahin nabiyyi wal ali thumma sahabati. Qur'anuna Al-Quran kita, Al-Quran yang mana? Yang dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, min mu'jizatil Mustafa, adalah termasuk mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan, kalau pakai Muhammadin jelek didengar. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadin. Ya, kalau Muhammadin berarti dia i'rabnya apa? Badal. Kalau Muhammadan i'rabnya adalah mansubun 'alal madhi, atau mansubun bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu a'ni, atau mansubun bit takhsis akhussu Muhammadan. Jadi Quran kita termasuk mukjizatnya Al-Mustafa,
Siapa itu? Maksudku adalah Muhammad. Jadi Muhammad di sini maf'ul bihi. Muhammadan. Bisa juga Muhammadin, jelek didengar. Kalau Muhammadin dia menjadi badal. Badal atau ataf bayan. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan atau Muhammadin. Ajalluha naf'an ala ummatihi. Yang paling besar manfaatnya atas umatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar manfaatnya. Mukjizat Rasul banyak sekali, tapi Al-Quran yang paling besar manfaatnya. Ditambah lagi musarmadan yang abadi, dikekalkan. Al-Quran itu selain besar manfaatnya juga dikekalkan. Sampai kapan? Sampai akhirat nanti ada Al-Quran, ya kan? Sampai ada beberapa riwayat akan bahwa Rasulullah di akhirat nanti akan membaca, di surga nanti akan membaca Al-Quran surah Thaha. Kemudian juga kita akan mendengarkan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala surah Ar-Rahman. Ada hadis-hadis seperti itu, tidak tahu bagaimana derajatnya. Intinya Al-Quran itu mukjizat yang abadi dan yang paling besar manfaatnya terhadap umat. Tuba, bahagialah liman yahfazuhu, bagi orang yang menghafalnya. Bahagialah bagi orang yang menghafalnya. Yang menghafal apa? Al-Quran. Bahagialah bagi orang yang menghafal Al-Quran. Dunia wa ukhra abada, di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Wahai santri sekalian, bahagialah kalian yang menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat nanti. Bahagialah kalian di dunia dan di akhirat nanti, selama-lamanya. Wa kaifalah, bagaimana tidak? Bagaimana tidak bahagia? Idza yamutu jismuhu, sedangkan apabila jasadnya itu mati. Idza yamutu jismuhu, apabila jasadnya sudah mati, sudah di dalam tanah. Lan yafsuda. Idza yamutu wa kaifalah, bagaimana tidak? Idza yamutu, apabila dia mati, jismuhu lan yafsuda. Idza yamutu, apabila dia mati, idza yamutu huwa, apabila dia mati, jismuhu, maka jasadnya lan yafsuda, tidak akan rusak. Bahagia kalian wahai penghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak bahagia? Kalau dia sudah mati, penghafal Quran itu mati, meninggal dunia, jismuhu lan yafsuda, maka jasadnya tidak akan rusak, tidak akan dimakan oleh ular. Jismuhu lan yafsuda. Ada kemarin orang cerita sama saya, salah seorang dermawan di Maros, dimakamkan di sebuah tempat, meninggal dunia kemudian dimakamkan. Setelah dimakamkan, maka 3 tahun kemudian ada salah seorang anaknya ingat wasiat. Bilang, itu bapak dulu pernah berwasiat agar dimakamkan di pesantren. Ada wasiatnya bahwa dimakamkan di, kebetulan beliau punya pesantren, ada pesantrennya. Tapi yang kelola adalah anaknya, karena anaknya ulama, anaknya alim, sedangkan beliau orang kaya, dermawan. Meninggal dunia, dimakamkan di sebuah tempat. 3 tahun kemudian ada anaknya bilang, seingatku itu bapak pernah berwasiat bahwa agar dimakamkan di pesantren. Kebetulan istrinya almarhum itu meninggal juga berapa saat setelah meninggal. Almarhum meninggal juga dan dimakamkan di pesantren.
Maka 3 tahun kemudian sang anak ingat bahwa harusnya sang bapak ini dimakamkan di pesantren juga. Akhirnya digali kuburan. Digali. Pas digali itu mayat utuh. Tidak ada yang rusak. Kain kafannya kotor sedikit. Sedikit. Seperti santri kalau sore-sore nanti pada asar sudah pergi Jumatan ini ada kelihatan kotor di situ di belakangnya bekas duduk atau bekas apa, segitu saja kotornya. Yang kafan ini di dalam tanah ditaruh, kotor sedikit sekali, jasadnya utuh, tidak ada yang rusak, seperti baru mati, tidak ada yang rusak. Ini orang yang cinta dengan penghafal Al-Quran, cinta saja. Sekedar cinta saja, karena dia dermawan, hanya bisa memberi saja kepada para penghafal Quran. Tapi hafal Quran beliau sudah tua, sudah tidak bisa menghafal Quran. Tapi lihat, Allah muliakan beliau dengan cara seperti itu, tidak rusak jasadnya, kain kafannya dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana dengan penghafal sendiri? Guru mengaji saja ada kisah di mana di Madura kah di mana? Guru mengaji nggak pasti bilang dia penghafal Quran, sekedar bisa mengaji kemudian dia kasih mengaji anak-anak, itu jasadnya tidak rusak. Bagaimana? Wa kaifa bihafidil Quran? Bagaimana dengan penghafal Al-Quran yang betul-betul murojaah, yang betul-betul ini? Masya Allah. Makanya kalian kalau sudah hafal Quran, jangan sekali-kali tinggalkan murojaah. Murojaah sampai kapan? Sampai mati. Sudah, ketika kita masuk sebagai penghafal Quran, berarti pekerjaan kita apa? Murojaah. Selain itu apa? Selain itu sampingan. Selain itu adalah sampingan, pekerjaan sampingan. Tiba-tiba ada pesantren, ternyata ada santri di sini Allah takdirkan sebagai seorang dokter. Allah takdirkan dia sebagai seorang dokter. Ya, dokter itu adalah sampingan, Anda adalah penghafal Al-Quran. Murojaahnya yang sering. Allah takdirkan sebagai pengusaha. Pengusaha itu, usaha Anda adalah sampingan, fokus Anda adalah murojaah. Allah takdirkan Anda sebagai presiden. Iya, jadi presiden, tapi tetap murojaah. Abdul Malik bin Marwan itu salah satu khalifah Umayyah. Salah satu khalifah Bani Umayyah. Besar sekali kekuasaannya. Syria, Syam. Syam itu kalau bilang Syam berarti Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. 4 negara. Belum lagi Irak, Iran, Mekah, Madinah, Hijaz. Kalau sekarang Saudi itu dikuasai semua sama beliau. Bahkan ada yang bilang kekuasaannya itu dekat-dekat ke Cina. Saking luasnya sampai dekat-dekat ke Cina. Abdul Malik bin Marwan, luas sekali kekuasaannya. Tapi setiap hari tidak pernah lepas murojaah 5 juz. Sesibuk itu loh. Kekuasaannya luas sekali, pekerjaannya banyak sekali, tapi sehari tidak pernah kurang murojaah dari 5 juz. Masya Allah. Nah, kalau kita kira-kira berapa juz? Ustaz murojaah sehari berapa juz? Ustaz di belakang sehari murojaah berapa juz? Harus ditingkatkan. Kalau mau lancar itu, kalau di Jawa itu ada namanya apa? Riyadhohan. Penghafal Quran itu kalau sudah khatam ada namanya Riyadhohan. Saya diceritakan juga sama teman itu Ustaz Mudawi itu saya diceritakan sama teman saya Gus Jiwa, itu katanya Ustaz Mudawi ada Riyadhohan di bulan Ramadan. Itu Riyadhohan itu 1 hari 1 kali khatam. Kalau orang sudah khatam, selesai ini hafalannya, maka Riyadhohannya bagaimana? 1 hari 1 kali khatam selama 41 hari.
Satu hari satu kali khatam selama 41 hari. Dimulai dari sebelum subuh start sampai khatam. Sampai khatam. Kalau Ustaz Budawi dulu katanya riyadhahan di Masjid Ampel. Di Masjid Ampel Surabaya. Tidak ada yang kenal beliau di situ, tidak ada yang tahu beliau, dan beliau di situ orang asing. Duduk ngaji bulan Ramadan. Dari sebelum subuh sampai khatam. Besok begitu lagi, sampai katanya beliau itu ambeien. Ambeien, darah keluar dari tubuhnya gara-gara ada darah yang keluar gara-gara terlalu lama duduk. Itu biasa itu. Memang penyakitnya orang-orang yang lama duduk itu kayak gitu. Apalagi kalau Ramadan sedikit minum kan, kurang minum kita. Itu dia Tuhan. Coba satu hari khatam selama 41 hari. Setelah itu murojaah 10 juz per hari. Agak kurang sedikit. Setelah itu 5 juz per hari pakai cara fami bisyauqi. Sudah itu yang dipakai sampai mati. Fami bisyauqi. 5 juz setiap man qara al-khamsa lam yansah. Barang siapa baca tiap hari 5 juz, maka tidak akan lupa insyaallah. Hafalannya akan lengket. Kalau bilang ayo kita khataman, udah nggak perlu persiapan lagi dia. Padahal janjinya sangat luar biasa. Idza yamutu jismuhu lan yafsuda. Idza yamutu jismuhu lan yafsuda. Kalau hadisnya bagaimana? Kalau hadisnya bagi penghafal Quran, man hafizal Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah qawluhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadza. Hadis yang lain, man qara'a al-Qur'ana fastaghfarahu wa halala halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu jannah wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Itu banyak sekali kemuliaan-kemuliaan bagi penghafal Al-Quran untuk memotivasi kita. Kenapa masih malas-malas untuk murojaah? Ayo murojaah semua. Terutama yang sudah pernah khatam, murojaah. Jangan bilang berapa hafalan saya, berapa juz hafalan tak? Dulu 30 juz, sekarang nggak tahu ini berapa juz sekarang. Nah, harus dari dulu sampai sekarang itu begitu terus, 30 juz terus. Jangan dulu 30 juz, sekarang tidak 30 nih, hilang di sebagian. Mulai pudar hafalannya. Inna lillahi wa inna ilaihi tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abadan wa kaifala idza yamutu jismuhu lan yafsuda. Bagaimana tidak kalau dia meninggal nanti, itu jasadnya tidak akan rusak. Ya Rabbi, nawwir qalbana binuri Qur'anin jala. Ya Rabb, wahai Tuhanku, nawwir qalbana, terangi hati kami dengan Al-Qur'an yang sangat terang. Waftah lana, dan bukakan kami, maksudnya pahamkan kami, bidarsin, dalam mempelajari dengan mempelajarinya, au qiraatin, atau dalam membacanya, turattala, di saat mentartilkan Al-Quran. Masya Allah. Insya Allah ya, jaga Al-Quran, sering-sering murojaah.